lama masa harus berapa jam kalau mainkan pompa disedot apalagi lumpur, betul nggak? Ya kan? Apalagi kubiknya gede. Makanya ketika dia tuh kenapa saya naik boleh di bawah, tapi bisa nggak posisi si konturnya si tanah, si level di bawahnya 1 meter itu yang ada lubang pembuangan bisa keluar ke air. Kalau nggak bisa ya dibikin dulu kan. Jadi nanti tahanan bahasanya gini, mungkin bahasanya begini. Satu menghemat kekuatan kontur bak supaya tidak terlalu banyak penyangga. Ini kan lumayan biayanya, tapi bahasanya nggak beban aja karena kan dengan kapasitas besar itu kan. Betul. Kalau misalnya ikan itu bisa nyampe 80, bisa nyampe 60 cm. Nah betul. Itu yang penting gini konsepnya, mau di bawah 0 juga boleh, tapi output setiap bak ini kita ada lubang minimal jangan kecil 4 in. Pakai 4 in ya. Kenapa? Ya nanti kalau dibikin 1 in kapan mau habisnya berapa jam? Kalau 4 in pakai valve dust sehingga pembuangannya cepat gitu. Oke, nah cara mendistribusikannya kita pralonnya dengan posisi 1 meter itu di bawah atau misalnya di posisi tengah-tengah dia di 50 cm. Nah gini, ini pertanyaan masuk penampungan tuh kan. Gini, pertanyaan gini, ketika keputusannya ada di level di bawah 0 berarti kan di bawah tanah kan. Nah, ini pendistribusiannya menjadi kendala. Apa kendalanya? Satu, harus ada pompa yang besar berapa kubik. Betul nggak? Tapi kalau baknya sudah kan gini, posisi kita di bawah itu dalam arti otomatis kan kan kita punya kultur tanah itu kan menanggak naik turun. Iya. Kan? Otomatis kalau kita bikin kultur betul. tapi nggak perlu pakai itu lagi gitu. Betul. Saya lupa ya, di bawah itu kalau cat and fill-nya digunakan struktur tanahnya di atas dulu bak, ini konsepnya bagus. Jadi kan nolnya nggak pakai mesin lagi. Betul. Jadi satu buat drainnya sudah main gravitasi, buat ngedistribusin ke pabriknya udah gravitasi kan. Oke, kena. Nah, dicatat lah langsung. Ada lagi pertanyaan lain? Posisinya itu di posisi di 1 meter atau di 50 cm atau di bawah. Gimana orang? Untuk posisi misalnya kan kita main gratifikasi. Untuk bikin valve mendistribusikannya itu untuk masuk ke mesin, pralonnya itu kita bikin valve-nya itu karena tingginya 1 meter, apakah di atas atau di bawah gitu kan? Apanya yang di atas di bawahnya? Untuk mendistribusikannya, airnya, oh, pralonnya. Gini. Dan itu kita tidak menggunakan mesin lagi kan? Gini. Ini kontur tanah ya? Enggak, ini kan misalnya udah 1 meter nih. Oh, 1 meter. Nah, apakah yang kaitan di atas, apakah kita taruh di sini buat valve air untuk mendistribusikan ke produksi? Iya. Atau di sini, di bawah, atau di atas airnya gitu? Oh ya, gini. Kalau untuk distribusi ke filter itu di bawah kan. Oh, di bawah ya. Nah, di bawah itu supaya bahasanya optimal air itu kan udah ada sekat itu, sudah ada saring, jadi air yang di sana itu tidak mubadir kan. Kalau Anda titikan tungan di tengah masih ada setengah yang kebuang kan. Tapi di bawah, karena kan istilahnya yang kasat, yang terlalu beratnya udah dibantu di sana. Kemudian di sini juga dibantu. Terakhir kita walaupun dia besar keluar, tetap pompa itu harus ada, karena pompa itu buat konstannya masuk ke filter ya. Cuma airnya sudah standby besar, mau dibikin kecil jadi 4, kedua pakai flockshock lah. Yang penting gini, setiap pembuangan usahakan karena dihitung kubikasi minimal 4 in, supaya apa, ketika mendistribusikannya cepat, ketika mau cuci ke perawatan juga cepat juga keluarnya. Kemudian barusan saya sikapi lagi seperti tadi ya yang di awal, tadi posisi si bak itu sayang itu ya. Anda itu bikin yang terakhir itu kok ngambilnya di akhir, ada itu akhir, kalau bisa ditutup aja di bawah aja, karena yang di awal sudah dibantu ini ya kan. Jadi si bak itu tidak lama itu kayak nggak optimal lah. Jadi itu bisa disikapi begini bahasanya, diulang lagi dia bak yang terakhir di sana ya. Kalau ini perlu dia itu neken, apakah nanti si bak ini ditutup dulu setengah inch biar naik ke atas, supaya posisi bak ini
agak ada tenaga turunnya. Ngerti nggak maksud saya? Diulang ya. Tekanan gratifikasinya ada. Diulang. Ini yang terakhir. Kalau nggak salah lihat di bawah ada, di atas ada. Nggak tahu ini pemilihan apa. Tapi yang penting ini kontur tanah si bak ini buat ke sana kalau hitung bisa berapa derajat. Ketika ini memang kurang, apakah nanti perlu naik setengah meter, ditimbun dulu naik, dia si baknya agak jadi naik kan? Nah, ini masih menopang nggak sih turunnya? Ketika kenaikan ini ada semakin tinggi, dia turunnya lebih kencang, bisa diikuti, ya. Ya, daripada ini di bawah, ini masih ada, ini tenaga nyedotnya kurang, terjadilah namanya apa? Angin palsu. Kenapa? Ini tenaga menopangnya si bak yang tadi terakhir di hulu, satu outnya dibuat gede, besar, tapi ada valve. Kenapa? Ketika airnya gede, pulkan, tapi ketika kecil dia kecilkan biar apa? Nggak ada angin palsu, betul nggak? Mengimbangi. Gimana input gede imbang, input kecil kecilin. Nah itulah fungsinya namanya survei lapangan ya. Karena kalau lewat HP mau bingung saya juga mau ngomong apa. Kenapa? Harus real lihat, baru tertata menatanya kubikasi itu bagaimana input. Kayak tadi ya, itu sepertinya kalau ingin besar saya masukkan ini seperti ini. Maaf ini hanya masukan, mau nurut silakan ya. Itu yang tadi kecil itu dibuat gede dulu. Saluran itu. Iya. Ya maksud saya kan gini, apakah saya bikin penampungan di atas atau di bawah gitu maksud saya? Diulang. Yang tadi rembesan yang muncul dari kayak tadi apa? Tadi itu semacam tanah ya kalau ya. Tadi kan gini. Ini kan tumpukan tanah nih. Ada air keluar. Yang sudah dibikin kan kayak gini kan, nah ini kan bahasanya kalau ini diperbesar biar naik kan gini, ya kan? Ini atur antara yang ini ke sini berapa senti, ya kan? Nanti ketahuan turunnya. Yang penting rumusnya harus turun, jangan kayak tadi datar. Kalau datar itu akan mendabung tadi apa? Pasir. Tapi kalau turun enggak, kan dia deras. Tapi nanti diselamatkan namanya ketika dia deras, nanti dia gini air tuh, ya kan? Ditolonglah nanti di si bak ini ada valve untuk buang pasir. Nah, diulang. Yang tadi ada gambar ini, yang tadi sebesar ini lebar, ini udah aja besar. Betul nggak? Kenapa? Untuk menampung dia naiknya di berapa level. Nah ini bahasanya coba dulu dibuka, kemudian atau gini sebelum supaya tidak dua kali kerja. Ini sebelum ini dibongkar, bukun dulu ini agak gede. Set sini, aturlah level nanti. Ini harus namanya kayak rumus kan ketemunya di mana nih? Ini level segini, itu sobat lubangnya jangan gini. Kayak tadi yang di bak terakhir, air itu banyak, kenapa ngambil di atas? Kenapa? Itu kan sarojeng ibarat apa? Itu air apa? Tekanannya kurang. Bukan tekanan, bahasanya kayak gini. Bahasanya, Anda punya duit banyak, disimpan tempat gede, tapi tangan Anda cuma ngejangkau di atasnya aja. Kenapa nggak bikin lubang di bawah? Masa ngambil uang begini di bawah kan? Kenapa? Dia kan nggak usah susah kan? Nah itu logikanya. Jadi sayang tempat ngambilnya kok di atas. Atau bahasanya mengoptimalkan air datang, satu untuk menabung pasir numpuk di beberapa sekat, ujungnya ambil paling bawah. Bisa begini. Paling bawah tuh bisa kalau ini sudah disekat aman, tidak ada pasir, langsung aja palep. Tapi besar dulu, apakah 6 atau 4, nanti ploksok. Tapi ada palap. Untuk apa tadi? Mengakali ini sedikit angin palsu. Oke? Ya. Ini begini tadi ilmunya ya. Supaya apa? Ini naik di 8 level, nyedot tuh. Bahasanya untuk merangsang si air itu kan kalau sudah ditampung kayak gini lah. Rembesan-rembesan kalau memang itu ada, belokin ke sini.
Misalkan kalau misalkan ini baru satu titik, coba cari dua titik di mana. Kalau ada pipanya masuk sini. Ini ada pipasnya masukin ke sini. Jadi ini sebagai namanya penampungan awal. Nah ini yang banyak ngatur. Ya udah, oke, paham. Paham? Sip lah. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Cukup? Udah cukup. Oke, karena ini konsumen sudah bilang cukup, berarti dia udah lemes ya. Paham, saya Udah paham. Terima kasih. Tinggal ini aja. Terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan mudah-mudahan nggak puas ya. Nanti ada yang nanya dan ada yang komen dan ada yang nelfon saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih dengan kedua. terima kasih ke Pak yang sudah membantu saya, dan untuk para pebisnis lain kebetulan beliau punya tempat bukan di sini aja ya. Silakan coba sampaikan sehingga bahasanya ketika dia punya lahan, ketika dia punya cita-cita, yuk kita bersinergi kan bahasanya gitu. Silakan Pak. Saya dari Cilegon 1, Iya Pak. di Ciamis 1, di sini, Ya Ciamis, di Kuningan 1, Kuningan, sama di Pemalang. Pemalang ya. Ada 4 lokasi. Jadi 4 ada lokasi. 5 di Magelang sih. 5 dulu Magelang tuh guys ya. Jadi silakan. Kalau ada yang berminat, kalami. Call me. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi bahasanya silaturahmi ya, menghimpun kekuatan. Kita mengekspor bukan sok-sokan, tapi ini betul-betul alami ya. Ini kita lagi benahi, barangkali ya barangnya ada peminat dan ingin berkolaborasi, silakan. Jadi kita hanya bahasanya natural aja ya, alami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.